Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 3F Prodi Teknik Informatika akan mempresentasikan hasil kelompok mata kuliah jaringan komputer. Kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Amelia Tanaya Putri, dengan NPM 19.1.03.02.0072. Perkenalkan, nama saya Bildan Gistra Irngamsyah, NPM 19.1.03.02.0208 dari kelas 3F. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang routing. Definisi routing. Routing merupakan proses pencarian path atau alur guna memindahkan informasi dari host sumber source address ke host tujuan destination address melalui koneksi internetwork. Routing merupakan sebuah mekanisme pengiriman paket data yang ditransmisikan dari satu network ke network yang lain. Alat yang digunakan untuk mengirim paket data ke tujuan melalui jaringan atau internet melalui proses yang disebut routing adalah router. Diperlukan adanya router untuk melakukan routing di dalam jaringan, di mana router membutuhkan informasi-informasi sebagai berikut. 1. Alamat tujuan atau destination address. Tujuan atau alamat item yang akan di-routing. 2. Mengenal sumber informasi. Dari mana sumber router lain yang dapat dipelajari oleh router dan memberikan jalur sampai ke tujuan. 3. Menemukan rute. Rute atau jalur mana yang mungkin diambil sampai ke tujuan. 4. Pemilihan rute. Rute yang terbaik yang diambil untuk sampai ke tujuan. 5. Menjaga informasi routing. Suatu cara untuk menjaga jalur sampai ke tujuan yang sudah diketahui dan paling sering dilalui. Analogi routing. Misalkan kita berada di persimpangan jalan. Mungkin kita akan merasa bingung jika tidak ada petunjuk jalan. Di setiap persimpangan jalan, router seharusnya ada petunjuk jalan supaya orang tidak bingung dan tersesat. Untuk jalan yang rumit dan berputar-putar tidaklah cukup jika menggunakan static routing. Tentunya, kita akan merasa bingung jika di setiap persimpangan kita harus bertanya pada orang, apalagi kepada orang yang tidak tahu. Oleh karena itu, di sini diperlukan dynamic routing. Analoginya seperti ada polisi yang membawa HT dan memberikan jalur mana saja yang bisa dilewati. Polisi akan selalu koordinasi beberapa kali sehari, agar jika ada jalan yang macet, ada tabrakan, ada pohon rubuh, polisi akan segera mengupdate petunjuk jalan yang lain. Biasanya, polisi yang bertingkat rendah akan memakai HT yang kita sebut sebagai RIP, yang memiliki jarak paling jauh 30 hub simpangan. Polisi yang berada pada tempat yang ramai bisa menggunakan ISIS atau OSPF. Biasanya sudah membawa HP maupun PDA, jadi akan lebih pintar dan cepat untuk melakukan update. Polisi tingkat dunia biasanya memiliki kantor pada persimpangan dan sudah mempunyai peralatan pengacak jaringan seluruh dunia. Ini disebut BGP. Tujuan dan manfaat routing. 1. Memberikan informasi mengenai jalur mana yang harus dilewati oleh sebuah paket data. 2. Menutup atau membuka jalur dari sebuah paket data. 3. Membantu router dalam melakukan konfigurasi dari alamat IP router. 4. Mencegah terjadinya kesalahan pengiriman paket data. Sekian penjelasan saya.
tentang routing. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman saya Wildan. Sekarang giliran saya menjelaskan jenis routing dan cara kerja routing. Jenis routing terbagi menjadi 3. Yang pertama, routing statis, routing dinamis, dan routing default. Apa sih routing statis? Routing statis adalah routing yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Nah, caranya itu dengan memasukkan pengaturan routing ke dalam routing table dari router. Pengaturan tersebut mendefinisikan jalur sebuah paket dengan suatu tujuan akan dilewatkan melalui interface mana. Lalu yang nomor 2 ada routing default. Routing jenis ini digunakan untuk mengirimkan paket-paket secara manual ke router hub berikutnya dengan cara menambahkan router ke sebuah network tujuan yang remote networknya tidak ada di routing table. Selanjutnya ada routing dinamis. Routing dinamis yaitu proses routing yang dilakukan dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan konfigurasi yang dibuat. Routing jenis ini mudah dilakukan ketimbang routing statis dan default. Selain 3 jenis routing tadi, ada pula beberapa protokol dalam routing. Apa saja sih protokol-protokol routingnya? Yang pertama, RIP, lalu IGRP, lalu ada OSPF, lalu EIGRP, lalu BGP. Yang pertama, RIP. Apa sih kepanjangan RIP? RIP itu Routing Information Protocol. Protokol ini merupakan protokol yang memberikan routing table berdasarkan routing yang terhubung langsung. Lalu router selanjutnya akan memberikan informasi ke router selanjutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. OSPF. Kepanjangannya Open Shortest Path First. Adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah digunakan oleh sejumlah vendor jaringan dan dijelaskan di RFC 2328. Cara kerja dari protokol ini yaitu pertama, sebuah pohon dengan jalur terpendek dibangun. Lalu routing table akan diisi dengan jalur-jalur terbaik yang dihasilkan dari pohon tersebut. OSPF hanya mendukung routing IP saja. Update routing akan dilakukan secara flooded saat terjadi perubahan topologi jaringan. Lalu EIGRP atau Enchained Interior Gateway Routing Protocol. Protokol routing ini menggunakan algoritma advanced distance vector dan menggunakan cost load balancing yang tidak sama. Algoritma yang dipakai adalah kombinasi antara distance vector dan link state, serta menggunakan diffusing update algorithm atau dual untuk menghitung jalur terpendek. Perintah dasar Cisco sangat mendukung protokol ini karena protokol ini diciptakan oleh Cisco System. Lalu BGP atau Border Gateway Protocol merupakan salah satu jenis routing protokol yang ada di dunia komunikasi data. Routing protokol ini juga pasti dilengkapi dengan algoritma yang pintar dalam mencari jalan terbaik. Namun yang membedakan BGP dengan routing protokol yang lain adalah BGP termasuk ke dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol atau EGP. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang tidak
yang kurang sopan atau tidak mengenakan hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.